Oke, teman-teman, eh, kita kembali lagi di sesi kedua untuk belajar pemrograman Scratch ya. Kalau misalkan di sesi pertama atau di part pertama, di video yang eh, kalau teman-teman belum pernah lihat, untuk video sebelumnya saya sematkan di descriptions box atau teman-teman bisa lihat di pojok kanan atas linknya untuk eh, part sebelumnya tentang pengenalan Scratch ya dan bagaimana user interface-nya yang kita kenali ya. Nah, teman-teman, sebelumnya kita udah belajar ya. Nah, ini ada lemari kode blok ya. Lemari yang kode blok ini yang punya warna yang berbeda-beda, dia punya barisan perintah juga yang berbeda ya. Jadi motion dengan warna biru, kemudian look dengan warna apa? Purple atau ungu, kemudian sound warna hampir-hampir mirip pink tapi agak tua. Nah, kita biasanya sebutnya magenta ya, atau magenta. Nah, di sini sounds untuk kita bisa masukkan suara. Nah, kemudian di sini ada kode blok event ya, always ya. Setiap awalan baris kode haruslah diawali dengan event untuk trigger pertama. Ya, itu aturannya dalam pemrograman Scratch. Ketika kita mau menjalankan sprite ya, sprite itu yang mana, Kak? Sprite itu yang ini, teman-teman ya. Karakter ya. Selalu kita trigger pertama menggunakan event ya. Nah, di sini ada when green flag click ya. Kemudian when space key press berarti yang event ini untuk ketika kita ngasih perintah ketika tombol spasi di keyboard ditekan, nanti dia akan bereaksi seperti apa. Nah, ini when the sprite click, nah kita mau kasih trigger berupa ketika si sprite tertentu diklik, nah dia akan menjalankan urutan perintah kode yang di bawahnya ya. Nah, kemudian apa ini? When loudness ya. Jadi bisa apa ini? Loudness berarti em, apa itu? Em, suara ya. Nah, di sini ada timer juga, ada pilihan timer ya. Kemudian when I receive message ya. Nah, ini nanti ketika kita bikin project yang kita butuh broadcast eh, ketika kita udah buat dengan banyak sprite atau banyak karakter dan kita mau mengkomunikasikan karakter satu dengan yang lainnya, kita biasanya pakai juga untuk when I receive ya, untuk sprite satu sama lain bisa berkomunikasi ya. Nah, ini kita akan pakai trigger event when I receive message ya. Nah, nanti message-nya bisa dibuat sedemikian rupa, bisa message satu 2 3 dan seterusnya ya. Di sini ada pilihan new message juga. Jadi kemudian oke itu ya. Nah, di sini juga ada broadcast ya. Broadcast juga memberikan pesan ke siapa? Ke sprite tertentu atau semua sprite ya. Nah, kemudian broadcast to message ya and wait dan dia akan menunggu. Ya, itu sekilas untuk event ya. Nah, kita hari ini di part 2 atau saat ini kita mau belajar apa di part 2? Kita mau belajar memasukkan backdrop ya. Sebelumnya, eh, apakah kita udah belajar memasukkan backdrop? Kalian mau coba lagi di awal? Misalkan kita mau kasih dia backdrop jalan atau street, karena di part ini kalian mau kasih lihat bagaimana cara agar kita bisa switch backdrop ya. Nah, ini untuk karakternya kita kalau mau pakai sprite kucing juga bisa, tapi kalian mau
pakai sprite yang lain ya. Nah, kita choose sprite dulu di sini. Oke, kita masukin sprite-nya yang lain itu apa ya? Hmm, yang lain itu misalkan si ini ya, siapa nih? Nah, ini walking ya. Atau apa ya kira-kira ya yang bagus kira-kira yang bagus ini kita mau kasih dia em, apa ya oke kita pakai karakter D aja. Oke, nah ceritanya begini, a boy on the street ya. Nah kita baru masukin backdrop ya. Nah dan satu sprite. Oke, kemudian kita bisa lihat di sini kita sudah klik karakternya. Nah, kalau kita lihat kostum di sini, ya. Nah, di sini tersimpan banyak. Kalau Kak Dian bilang di sini adalah kostum atau baju-baju. Jadi satu karakter dia punya lemari baju yang berbeda atau lemari karakter yang berbeda. Padahal karakternya masih sama dan satu ya si karakter D ini kita masukin karakter D1 gini aja ya. Oke. Jadi kita bisa tahu ini karakter D1 dan di sini kita bisa lihat lemarinya. Lemarinya dia ada nama-namanya juga ya. Nah, di sini ada DA ya yang dia punya lemari baju seperti ini atau lemari ekspresi seperti ini. Kemudian di yang part B dia berubah lagi. Nah, ini di yang part C yang lapisan ya, lapisan C, kemudian yang lapisan D dan lapisan E. Jadi gini ya teman-teman ya, setiap sprite punya lapisan baju. Nah, kita lihatnya di mana lapisan bajunya ya di kostum ini. Begitupun ya, begitupun dengan backdrop ya. Backdrop juga kita bisa ngasih lapisan bajunya. Nah, di sini di backdrop ya. Nah, di sini backdropnya masih kosong. Nah, di sini untuk backdrop kedua, lapisan baju kedua. Nah, kalau misalkan kita mau, misalkan kita hapus ya untuk backdrop pertama, karena dia masih kosong, boleh banget nanti dia jadi untuk backdrop yang tadi yang kita masukin untuk urban ya, backdrop urban ini namanya, langsung pindah otomatis ke urutan baju yang pertama di backdrop atau background ya. Nah, terus Kak, kalau misalkan aku mau nambahin backdropnya gimana? Lapisan bajunya. Oke. Nah, good questions ya. Nah, di sini kita bisa arahkan mouse kita. Jangan diklik ya. Jangan diklik, kita arahkan ke sini saja ya. Bisa choose backdrop. Di sini kemudian ada choose backdrop ya. Kemudian ada paint, ada surprise, ada upload backdrop ya. Jadi upload backdrop ini kita bisa mengupload gambar dari yang lainnya berupa menu upload backdrop ya. Nah, kalau di sini kita mau masukin misalkan lapisan backdropnya, choose a backdrop. Misalkan kita mau, karena tadi Kak Dian bilang, apa ya? Karena tadi Kak Dian bilang untuk apa ya? Dia kita mau bikin si karakter ini bisa pindah backdrop atau pindah background ya. Bagaimana perintahnya nanti kita lihat kita mau masukin ke library misalkan ya atau room pertama. Oke. Nah, sudah terlihat di sini lapisan kedua backdrop sudah terbentuk ya. Jadi room 1 ya. Ingat, setiap penamaan backdrop di sini amatlah penting karena terkait nanti kode blok yang akan kita berikan ya.
Jadi nanti kita akan berikan kode blok yang akan menyesuaikan dengan backdrop yang akan kita switch atau kita pindahkan ya. Oke, kita balik lagi ke sini ya. Kita balik ke menu kode ya atau code. Nah, di sini kita sudah punya layar atau meja kerja untuk susunan backdrop ya. Jadi Kak Dian mau masukin always event when green flag click ya. Kita mau bikin dia percakapan dulu ya. Always wait ya. Kak Dian mau kasih kontrol untuk tunggu 1 detik. 1 second berarti 1 detik. Oke? Kemudian kita masukkan loop di sini karena kita mau kasih dia di awalan ketika si green flag-nya diklik nanti dia akan memberikan conversations atau percakapan di awal ya. Seperti animasi mungkin ya atau kalau misalkan kita baru awal-awal masuk ke game itu kan ada percakapannya ya karakternya. Nah, itu dia ya. Nah, kemudian kita masukin apa lagi ya? Nah, kita masukin kode block loop untuk say hello for 2 second ya. Nah, karena 2 second takutnya kelamaan, Kak Dian mau ganti untuk jadi dia 1 second atau 1 detik. Nah, kita suruh tunggu lagi ya. Ada jedanya, wait for 1 second. Oke, lapisannya seperti ini ya. Jadi susunan lapisan kode ini tidak bisa sembarangan. Kita hanya drag and drop dari kiri ke kanan ya. Kita harus memahami urutannya ya. Nah, gini jadi kita suruh tunggu urutannya. Kita suruh tunggu 1 detik, kemudian dia akan menampilkan say hello ya. Nah, kemudian kita mau bikin percakapan lagi ya. Nah, di sini kalau kita udah testing tadi ya. Nah, Kak, kalau misalkan kita mau repeat ngasih kode yang sama tapi agak berbeda sedikit, kita bisa di sini teman-teman klik kanan ya. Kita bisa klik kanan, kemudian kita duplicate di sini. Ada duplicate atau untuk menggandakan ya. Nah, di sini kita mau gandain, oke? Nah, kita mau gandain di sini, oke? Nah, kita gandainnya di sini kita kasih eh, sapaan ya. Halo, hello, namaku, nama aku di, ayo ikut aku ke library ya. Oke, nah kita kasih begini. Oke, wait for 1 second. Oke, em, nah kalau udah begini ya, kita kasih dia kode perintah event yang kedua. Karena kita mau dia setelah bicara, dia akan berpindah backdropnya. Nah, gimana? Kita kasih event yang kedua. Ya, event yang kedua berarti ketika ya, ketika sprite diklik ya, kalian mau kasih dia event yang kedua. Jadi ketika sprite ini diklik, dia akan berpindah backdrop ya. Oke. Nah, kemudian hanya tinggal satu lagi. Kita pergi ke look di sini atau tampilan. Kemudian kita kasih dia switch backdrop one. Nah, di sini ada room 1. Kalau kita buka di sini, tara. Nah, ada next backdrop, ada previous, ada random backdrop, atau room 1 atau urban. Nah, di sini backdrop pertamanya yang kita lihat, ini adalah backdrop urban. Jadi sudah tepat kita pakai checklist room 1 ya. Coba kita klik when green flag klik ya. Nanti dia akan nampilin seperti apa. Hello, nama aku di. Oke. Nah, coba kita kita testing untuk ketika sprite-nya diklik apakah akan berganti. Nah, sudah ya. Sudah berganti. Oke. Jadi
hari ini kita sudah belajar untuk memindahkan dari backdrop satu ke backdrop yang lainnya. Oke? Nah, jangan bingung ya teman-teman ya. Oke, jadi setiap apa tadi? Setiap sprite dia punya lapisan baju ada di kostum ya. Nah, begitupun juga ketika kita masih klik di menu kostum tapi kita pindah ke stage atau backdrop, dia akan menampilkan lapisan backdrop ataupun lapisan background ya. Nah, jangan lupa di sini juga ada penamaannya. Penting banget tadi Kak Dian bilang untuk penamaan. Jadi kita bisa ingat-ingat kita mau switch backdrop yang mana ya. Gitu. Oke. Nah, sampai sini kita sudah belajar perpindahan backdrop. Kita ketemu di video selanjutnya.